Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ibu Suryati pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Dengan topik pembelajaran kali ini adalah tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Baiklah, dari gambar kita bisa lihat apakah yang akan terjadi jika petani langsung menanami sawah dengan benih padi, dan apakah membajak dapat menyuburkan tanah, serta apakah yang berperan dalam menyediakan nutrisi di tanah bagi tumbuhan. Untuk dapat menjawabnya, mari disimak materi pelajaran berikut ini. Jadi, daratan memiliki peran yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita di bumi. Daratan terdiri atas lapisan-lapisan yang setiap lapisnya tersusun atas komponen yang berbeda. Lapisan yang paling luar yang dekat dengan kita adalah tanah. Adapun peran tanah bagi tumbuhan dan hewan diantaranya menyediakan nutrisi bagi tumbuhan, merupakan habitat atau tempat hidup hewan, merupakan penunjang kesehatan, penyedia keperluan manusia, serta penyedia air di bumi. Yang pertama, sebagai penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Tumbuhan memerlukan unsur hara atau nutrisi pada tanah yang berupa mineral-mineral dan air yang terkandung di dalam tanah. Bahkan beberapa tumbuhan seperti kacang-kacangan membutuhkan bakteri yang ada di tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara. 2. Fungsi tanah yaitu tempat hidup hewan dan bakteri. Misalnya di dalam tanah hidup cacing, bakteri, kelinci, ular, dan lain-lainnya. 3. Tanah sebagai penunjang kesehatan, artinya bisa digunakan sebagai tempat aktivitas berolahraga, bermain sepak bola, maraton, jalan santai, dan lain-lainnya. 4. Tanah sebagai penyedia keperluan manusia. Nah, di dalam tanah banyak terdapat emas, perak, dan timah. Nah, ini semua digunakan untuk keperluan manusia. Di dalam tanah juga terdapat minyak bumi yang diolah menjadi solar, bensin, aspal, dan lain-lainnya. Semua ini bisa digunakan untuk keperluan manusia. Tanah juga sebagai penyedia dan penyaring air, sehingga air tanah dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Menggunakannya kita melalui sumur, sungai, danau, dan laut. Seperti gambar ini adalah mata air yang berasal dari pegunungan. Berikutnya, akar tanaman yang terdapat pada tanah juga bisa menyaring air yang masuk ke dalam tanah. Sehingga air yang dihasilkan dari tempat yang masih banyak hutannya akan lebih bersih daripada air yang sudah gundul hutannya. Selanjutnya, peran organisme tanah sebagai dekomposer, yaitu pengurai bahan-bahan organik sisa makhluk hidup. 2. Sebagai pengatur kegemburan, tekstur tanah, dan kesuburan tanah. 3. Pencegah penyakit tanah. 4. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah, seperti keras atau lunaknya tanah. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Misalnya, partikel penyusun tanah liat lebih halus dibandingkan partikel penyusun tanah berpasir. Selanjutnya, jenis tanah berdasarkan teksturnya. Jenis tanah ditentukan berdasarkan jumlah partikel penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Partikel yang terdapat di dalam tanah adalah seperti pasir, liat, dan debu. Sedangkan sifat-sifat tanah sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah. Berikut ini kita lihat tanah pasir memiliki tekstur yang berbutir sehingga memiliki porositas yang tinggi. Artinya tanah pasir kurang dapat menyimpan atau menahan air karena air akan mudah mengalir melewati celah-celah yang cukup besar. Selanjutnya, tanah liat tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil sehingga tanah liat dapat menyimpan air lebih lama. Pergerakan atau aliran air pada tanah liat sangat lambat ketika tanah liat diberi air. Tanah liat banyak digunakan sebagai bahan industri, genteng, batu bata, dan guci. Selanjutnya, tanah lempung memiliki ukuran mikrokonis sampai dengan submikrokonis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun batuan. Sifatnya sangat keras dalam keadaan kering dan tak mudah terkelupas hanya dengan jari tangan. Permeabilitasnya sangat rendah, bersifat plastis pada kadar air sedang.
Sedangkan tanah yang subur memiliki perpaduan tanah lempung, tanah liat, dan pasir yang hampir sama. Sifat dari perpaduan ketiga jenis tanah tersebut akan menguntungkan tumbuhan di atasnya, sebab dengan adanya tanah liat yang sulit ditembus air, maka kandungan air dalam tanah dapat terjaga, dan adanya pasir juga menguntungkan karena akan memiliki pori-pori yang cukup besar sehingga memudahkan sel akar mendapatkan oksigen. Pembentukan tanah terbentuk dari pelapukan batuan secara biologis, fisika, dan kimiawi. Sedangkan komponen-komponen penyusun tanah diantaranya adalah batuan, udara, air, humus, mineral, dan komponen organik lainnya. Selanjutnya dari gambar kita melihat lapisan-lapisan tanah, yaitu paling atas disebut horizon A, merupakan lapisan yang terdiri dari campuran pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Lapisan berikutnya disebut horizon B, merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Sedangkan horizon C tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Dari gambar ini kita juga bisa melihat lapisan-lapisan tanah, lapisan paling atas, kemudian lapisan tengah, di bawahnya lagi adalah lapisan bawah, dan terakhir adalah lapisan batuan induk. Tanah dapat kehilangan kandungan mineral dan nutrisi yang terdapat di dalamnya. Penyebabnya adalah beberapa kejadian alam seperti hujan dan banjir. Air hujan yang turun terus-menerus dapat menyebabkan banjir dan menggerus kandungan mineral dan nutrisi yang ada di dalam tanah sehingga hanyut terbawa oleh arus air dan banjir tersebut. Akibatnya tanah kehilangan nutrisi dan mineral yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita dapat melakukan upaya untuk menjaga agar tanah tidak kehilangan nutrisinya dengan cara yang pertama adalah reboisasi, yang kedua adalah terasiring. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga hutan kembali berfungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia dan juga aneka satwa. Serta dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir. Sedangkan terasiring atau sengkedan merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Contohnya dapat kita lihat dari gambar ini. Jadi apapun yang terjadi seperti banjir itu adalah akibat ulah manusia sendiri yang sering membuang sampah sembarangan dan menebang hutan secara liar. Demikianlah materi tentang tanah dan keberlangsungan hidup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah motivasi atau nasihat untuk kita. Alam terpuaskan dengan kesederhanaan dan alam bukanlah boneka. Dari Sir Isaac Newton. Artinya kita tidak boleh merusak dan mempermainkan alam. Selanjutnya, cintai alam maka alam akan mencintaimu juga. Artinya jangan dirusak alam seperti menebang hutan secara liar dan membuang sampah sembarangan. Tanam benih kebahagiaan, harapan, kesuksesan, dan cinta. Semuanya akan kembali padamu dengan berlimpah. Ini adalah hukum alam. Artinya jika kita menanam kebaikan maka akan kembali kebaikan kepada diri kita sendiri. Dan jika kita menanam keburukan maka akan mendapat keburukan juga. Pelajari alam, cintai alam, tetap dekat dengan alam, itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Hutan membuat hatimu lembut, kamu akan menjadi satu dengannya. Tidak ada tempat untuk keserakahan atau kemarahan di sana.
Maka bersyukurlah bagi pencinta alam dan pendaki gunung, karena di sana memang terdapat ketenangan dan kebahagiaan tersendiri. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.